apa kabar semuanya pada hari ini? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi tanpa grafik. Artinya tidak ada grafik sama sekali. Kita langsung membahas soalnya. Tentukan nilai minimum dan titik balik minimum dari fungsi berikut. Nah, kenapa dikatakan nilai minimum? Ya, nilai minimum. Nah, ini kenapa dikatakan nilai minimum? Karena grafik kita ini kalau X-nya X yang di kuadrat ini bertanda positif, itu berarti grafiknya bentuknya seperti ini, seperti lembah. Jadi yang di bawah ini nanti ini namanya titik minimum. Ingat ya, kalau grafiknya bentuk seperti lembah berarti kita punya titik minimum, artinya titik yang paling bawah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya kita menyelesaikan itu dengan yang sangat ribet sekali. Nah, untuk hari ini kita menggunakan yang namanya sumbu simetris, sumbu simetrinya. Kita cari dulu sumbu simetrinya biar mudah. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2A. Nah, itu rumus sumbu simetrinya. Nah, dari soal yang di atas ini, kita punya nilai A. Nah, nilai A itu adalah 2, kemudian nilai B sama dengan B-nya berapa di sini nih? B-nya adalah 8, kemudian C sama dengan min 24. Nah, gitu dia. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya berapa nilai X-nya. Sesudah dapat nilainya, baru kita masukkan ini B 8, karena dia ada min, maka ini menjadi min 8 per 2. Ini ada 2, A-nya berapa? A-nya 2, berarti ini kali 2 ya. Sehingga hasilnya min 8 per 4. Min 8 per 4 artinya min 8 dibagi 4, jawabannya min 2. Jadi inilah min 2. Nah, sesudah dapat sumbu simetrinya ini, baru kita masukkan ke persamaan ini. Kita rubah X ini, ketemu nilai Y-nya. Dan ingat, Y sama dengan Fx. Ya. Fx-nya, X-nya kita ganti min 2. Maka ini menjadi min 2. Nah, kita ganti ini semuanya, rumusnya berubah menjadi 2 dikali min 2 yang dikuadratkan ditambah 8, kemudian X tadi min 2, kemudian dikurang 24. Nah, ini 24. Oke, hasilnya yang ini 2. Untuk min 2 kuadrat artinya min 2 kali min 2, sehingga dapat hasilnya plus jadinya ya, plus 4. Kemudian ditambah 8 dikali min 2, min 16 dikurang 24. Sehingga hasil akhirnya berapa ini? 2 dikali 4, 8 dikurang 16 dikurang 24. Nah, sesudah kita lakukan operasi seperti ini, berarti jumlah seluruhnya ini adalah min 32. Nah, sehingga ketemu kita untuk nilai minimum fungsi tersebut adalah 32. Ini namanya nilai minimum. Jadi nilai minimum itu diperoleh dari sini. Nah, nilai minimumnya minimumnya nah diperoleh min 32 gitu. Kemudian di sini ada tanya titik balik minimum fungsi. Kenapa dikatakan titik balik minimum? Karena dia paling bawah. Jadi titik balik minimumnya titik balik minimumnya sama dengan tadi kita ketemu X-nya itu X, Y. Nah, apa jadinya? Hasilnya itu karena X-nya min 2 tadi, hasil kita min 2. Tulis min 2, kemudian yang ini jadi min 32. Oke, inilah titik balik minimumnya. Untuk yang nomor 2 lagi berikutnya, contoh berikutnya maksudnya ya. Nah, bagaimana bentuknya seperti ini? Tentukan nilai maksimum. Nah, ini kenapa dikatakan maksimum dan ini kenapa dikatakan minimum? Karena kita lihat pada grafiknya. Kita fokus kepada yang mengandung X kuadrat. Yang X kuadrat kan ini nih. Tandanya apa? Tandanya negatif. Ya, tanda negatif berarti kurvanya bentuk seperti gunung atau bukit seperti ini. Nah, jadi yang ditanyakan nanti itu tentukan nilai maksimum. Berarti nilai yang paling atas ini nanti nilai maksimum namanya.
Nah, dan juga nanti titik baliknya sini. Langkahnya sama untuk mengerjakan yang ini, ya. Langkahnya sama, dan untuk soal yang ini coba dikerjakan, ya. Dikerjakan sendiri, nanti dikirim, ya. Coba latihan-latihan saja. Nanti dikirim aja tugasnya, ya. Dan kemudian berikutnya kita membentuk persamaan fungsi kuadrat. Sekarang kita disuruh membuat persamaan fungsi kuadrat. Nah, gimana caranya? Rumus bentuk fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan a dalam kurung x dikali x dikurang x1, kemudian x dikurang x2. Nah, di mana x1 ya, di mana katanya x1 dan x2 adalah pembuat nol fungsinya. Tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di samping. Mana? Nah, ini gambarnya. Kita disuruh membuat persamaan grafiknya. Arti kita disuruh membuat persamaan kuadratnya. Dari yang ini. Berapa sih persamaan ini sehingga dia membentuk gambar seperti ini? Nah, caranya, nah di sini titik ini itu ini sumbu x, berarti di sini titiknya adalah min 1,0. Kemudian yang ini, titik yang ini itu adalah berapa? 3,0. Berarti di sini untuk nilai x1, nah di sini kan x, y, x, y. Ini satu ini untuk nilai x1-nya. Dan yang ini untuk x2-nya. X1-nya sama dengan min 1 dan x2-nya sama dengan 3. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya aja. Rumus ini. Ya, gimana cara kerjanya? Nah, ini prinsip kerjanya. Dari gambar ini kita menemukan pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsi x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 3. Nah, dari sini maka kita masukkan ke rumus ini. Maka fx sama dengan a dalam kurung x dikurang. Nah, x1 kita sudah ketemu tadi ya. Ini x1 kita apa? Ini min 1. Ini rumusnya udah memang kurang. Berarti kita buka kurung kecil aja. Min 1 untuk kurung. Kemudian di berikutnya lagi x. Kemudian x2. Oke. X2. Kita udah ganti ya tadi ya. Sorry ya, maaf ya. Nah, ini bukan x2 lagi. Tetapi kita ganti dengan sebuah angka. Angka berapa? Yaitu angka 3. Nah, gini masuk angka 3. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki sebuah persamaan ini. Nanti kita ganti dulu x dikali x a dalam kurung x. Yang ini ketika dibuka tanda kurungnya, maka tanda kurang dan tanda negatif bertumburan, maka berubah dia menjadi tanda positif. 1 x dikurang 3. Nah, sampai di sini dari grafik fungsi ini kita punya ada satu titik ya, di mana titik ini berada pada sebuah garis ini. Garisnya yaitu 2,6 itu titiknya. Jadi karena grafik melalui 2,6, maka kita berarti itu nilai x kita ini 2 dan fx-nya di mana fx ini sama dengan 6. Ini min 6 maksudnya ya. Ini x2. Kenapa? Ini kan rumusnya x, y ya. Berarti fx tadi kan kita udah nyamakan fx itu sama dengan y ya sebelumnya ya. Berarti yang ini fx itu sama dengan nilai y. Jadi kita ganti sini fx. Nah, yang ini kita masukkan soal yang di atas ini. Berarti a dalam kurung x ditambah 1. Yang ini x dikurang 3. Nah, udah ada hasilnya. Berapa fx tadi? Kita fx-nya sama dengan min 6. Oke. Ini nanti ya, bentar dulu. Boleh kita langsung ini, boleh tidak. Atau kita tulis saja. Oke. Berarti a x-nya berapa? X-nya tadi 2 ya. X-nya 2. Nah, X-nya ini 2. Tulis X-nya ganti sama X-nya 2 ditambah 1. Kemudian di sini 2 dikurang 3 sama dengan min 6 hasilnya.
Nah, kemudian kita selesaikan satu-satu. Dapat hasilnya A, 2 ditambah 1 menjadi 3. Kemudian yang ini 2 dikurang 1 min 1. Ini artinya kali ya. Sama dengan min 6. Jadi A dikali 3, 3A dikali min 1 berarti min 3A sama dengan min 6. Berarti A sama dengan, ini ingat tanda kali kalau melewati tanda sama dengan menjadi bagi. Berarti min 3, min 6 maksudnya, min 6 dibagi min 3. Min dibagi min positif. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi ketemulah nilai A kita itu sama dengan 2. Sesudah dapat nilai A2 ya, nah kita pisahkan dikit. Dapat nilai A2, baru kita masukkan ke fungsi kita. Fx sama dengan A dalam kurung X ditambah 1 X dikurang 2. Nah, sampai di sini A kita ketemu 2 dalam kurung X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurang 3 ya, ini 3 ya, dikurang 3. Jadi yang ini kita biarin aja dulu, berarti ini 2 tadi kita biarkan. Berarti ini kita kalikan, X dikali X menjadi X kuadrat, X dikali min 3X, kemudian yang ini lagi 1 dikali X, berarti ditambah X, karena ini 1 dikali min 3. Jadi mana yang udah sama kita tambahkan, X sama dengan X kuadrat, 3X ditambah X menjadi min 2 jadi ya. 3X ditambah min 3X tambah X, tinggal 2X dikurang 3. Jadi hasilnya ini kita kalikan ke dalam semuanya. 2 dikali X kuadrat menjadi 2X kuadrat. 2 dikali min 2 dapat hasilnya min 4X. 2 dikali 3 dapat hasilnya min 6. Min 6 ya. Jadi inilah persamaan fungsi dari grafik ini. Inilah jawabannya. Nah, itulah jawabannya. Ini jawabannya, persamaan grafik fungsi dari gambar di atas ini. Jadi untuk yang ini, persamaan grafik fungsinya adalah 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 3. Oke, sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan nanti kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Jangan menyerah. Setiap masalah ada jalan solusinya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.